Ya, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu unsur senyawa campuran. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Selamat mengikuti dan silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Materi yang pertama yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya, unsur besi, unsur emas, timah, seng, tembaga, nikel, dan lain-lainnya. Nah, sebagai gambaran bisa dilihat di sini ada biji besi. Ini diambil dari ensiklopedia. Biji besi itu warnanya logam, berkilau, dan agak keabu-abuan. Itu warna dasar dari besi. Kemudian nanti kalau kamu mempelajari lebih lanjut dalam pembahasan kimia, maka besi itu dilambangkan dengan huruf F besar E kecil. Di dalam bahasa apa? Bahasa asingnya Fe itu adalah iron. Ya, iron. Fe ini adalah lambang atau simbol dari atom besi. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Unsur emas. Unsur emas itu mempunyai warna yang kuning metalik. Jadi kuning mengkilat, itu adalah warna dari emas. Kemudian simbolnya atau lambang emas itu adalah Au. Dari bahasa Latinnya Au itu adalah aurum. Nah, jadi singkatan lambang ini diambilkan dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya adalah aurum. Ya. Kita lanjutkan. Untuk menunjukkan perbedaan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, maka para ahli menggunakan istilah yaitu simbol atau lambang. Karena di alam itu jumlah dari unsur itu sangat banyak sekali. Sehingga para ahli memberikan setiap unsur itu dengan sebutan atau lambang. Di sini dicontohkan aluminium itu lambangnya adalah Al. Barium itu lambangnya Ba. Besi lambangnya Fe. Emas lambangnya Au. Kalium lambangnya K. Dan kalsium lambangnya Ca. Lambang-lambang ini diambilkan dari bahasa Latin. Bisa kamu lihat di sini aluminium, barium, ferrum, aurum, kalium, kalsium. Itu semua adalah diambil atau diadopsi dari bahasa Latin. Selanjutnya, unsur-unsur itu disusun dalam sebuah tabel. Disusun dalam sebuah tabel unsur-unsur yang ada di alam ini dengan dinamai sistem periodik unsur. Kalau kita lihat tabelnya adalah seperti ini. Tabel sistem periodik unsur. Di sini urut dari atom 1H, kemudian unsur yang kedua He, dan seterusnya. Jadi ada
berapa itu? Ada 103 unsur. Ya, sampai saat ini ada 103 unsur. Oh lebih, ada 112 unsur. Dan ini masih terjadi penelitian terus. Jika nanti ditemukan lagi, maka dia akan ditempatkan pada tabel-tabel atau kolom-kolom yang masih kosong. Nah, nanti pada jenjang berikutnya kamu nanti akan mempelajari kenapa kok di sini ada angka 1, ada angka 4, ada angka 10 dan seterusnya. Itu menunjukkan jumlah atom yang ada di dalam unsur itu. Nah, itu untuk SMP mungkin belum dipelajari. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih, yang mana unsur ini bisa diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kamu mengenal adanya garam. Garam itu adalah suatu senyawa atau disebut dengan senyawa garam. Di dalam rumus kimia, senyawa garam itu dilambangkan dengan NaCl atau kalau kita sebut natrium klorida. Kemudian senyawa gula pasir itu dilambangkan dengan CH3COOH. Kemudian lagi contohnya senyawa air dilambangkan dengan H2O. Kemudian contoh berikutnya karbon dioksida dilambangkan dengan CO2 dan sebagainya. Kalau kamu pelajari banyak sekali senyawa-senyawa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ditunjukkan ada tabel senyawa dan rumus kimianya. Ini yang perlu kalian hafal. Di sini ada H2O, itu adalah air. NH3 adalah amonia. CO2 adalah dry ice atau es kering. NaCl adalah garam dapur. CaO adalah kapur tohor. CaCO3 itu adalah batu kapur. CaOH 2 kali adalah kapur tulis. NaHCO3 soda kue. CaSO4 2H2O itu adalah gips. CaClO 2 kali adalah kaporit. MgSO4 7H2O adalah garam Inggris. MgOH2 adalah susu magnesia. Kemudian CuSO4 5H2O adalah terusi. Nah, ini adalah rumus-rumus kimia dan nama senyawanya minimal kamu harus membaca dan menghafal. Dihafalkan karena ini senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Ya. Selanjutnya di sini ikatan antar atom. Senyawa air dengan rumus kimia H2O itu kalau diilustrasikan dalam sebuah gambar itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya. Kalau kamu lihat bola yang warnanya merah itu adalah oksigen dan bola yang warnanya abu-abu itu adalah hidrogen. Jadi kalau dihitung maka jumlah atom yang ada pada senyawa air itu adalah 3 buah atom. Selanjutnya gambar ikatan atom pada senyawa amonia. Dalam rumus kimianya NH3. Kalau digambarkan dalam ilustrasi, ya,
N atau nitrogen itu ada 1 atom dan hidrogen ada 3 atom. Nah, yang berwarna apa itu? Pink itu adalah atom hidrogen, sedangkan yang warnanya coklat agak krem itu adalah atom nitrogen. Jadi jumlah dari senyawa amonia itu ada 4 atom. Selanjutnya di sini ada contoh berikutnya, karbon dioksida atau rumus kimianya CO2 terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Nah, sehingga karbon dioksida itu semuanya ada atau jumlahnya ada 3 atom. Selanjutnya senyawa garam atau NaCl. NaCl, natrium klorida. Itu adalah 1 buah natrium berpasangan dengan 1 buah klorida. Jadi 1:1. Maka senyawa garam itu terdiri dari 2 buah atom. 1 atom berpasangan dengan 1 atom. Ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk matematika, senyawa air itu tersusun atas 3 atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Selanjutnya senyawa amonia tersusun atas 4 atom, yaitu 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Dan selanjutnya garam dapur tersusun atas 2 atom, yaitu 1 atom natrium dan 1 atom klorida. Jadi cara menghitungnya tinggal dilihat di sini ada angka itu menunjukkan jumlah atom, ya, sedangkan huruf itu menunjukkan unsurnya. Ya, jadi H2O itu terdiri dari 2 unsur. Ada 2 unsur, tetapi atomnya ada 3. Unsurnya ada 2, atomnya ada 3. Sedangkan ini NH3. NH3 itu unsurnya ada 2. Unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Tetapi jumlah atomnya itu ada 4. Nah itu sehingga kadang masih bingung apa bedanya unsur dengan atom. Kalau atom itu adalah hitungan secara konkret, secara nyata. Kalau unsur itu adalah lambang dari sebuah zat. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat sama dengan zat asalnya. Contohnya minuman susu coklat. Ya, di dalam gelas ini, ya, cara membuatnya adalah air, kemudian dicampur dengan susu, kemudian dicampur dengan coklat. Maka itu sudah dikatakan sebagai campuran. Kenapa dikatakan campuran? Karena sifat-sifat penyusunnya semuanya masih bisa dirasakan. Jadi air masih dirasakan, masih bisa dirasakan airnya. Susu masih bisa dirasakan rasa susunya. Dan coklat itu masih bisa dirasakan rasa coklatnya. Walaupun ketiga-tiganya itu diaduk terus, bercampur, tidak bisa dibedakan, tetapi rasanya masih bisa dibedakan. Itu yang disebut dengan campuran. Selanjutnya, campuran itu dibedakan menjadi 2. 1 yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya.
Seperti susu, itu kamu tidak bisa mengambil susunya, mengambil coklatnya, atau mengambil airnya, tidak bisa karena campurannya adalah homogen. Jadi ukuran-ukuran partikelnya itu sama, tidak bisa dibedakan. Sehingga dia dikatakan campuran homogen. Kemudian campuran yang kedua ada campuran heterogen. Jika campuran dua macam zat atau lebih partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Nah, contohnya apa? Nah, kita lihat di sini. Air dicampur dengan minyak. Nah, itu termasuk campuran hidrogen. Karena apa? Air tidak bisa bercampur dengan minyak. Dan bisa dipisahkan lagi antara air dengan minyak. Contoh campuran homogen. Ya, yang termasuk campuran homogen diantaranya seperti yang kamu lihat di sini apa? Air garam. Air dicampur garam itu homogen. Kamu nggak bisa mencari partikel garamnya, nggak bisa. Air sirup, air gula, itu semua adalah campuran yang homogen. Artinya partikel-partikel dalam campuran itu ukurannya semuanya sama, tidak bisa dibedakan, atau serba sama, atau di dalam bahasa Latinnya disebut dengan homogen. Jadi campuran yang serba sama. Contoh campuran yang hidrogen tadi sudah disebutkan ya, antara air dan minyak. Atau lebih jelas lagi jika air itu dicampur dengan pasir. Nah, air tidak mungkin bisa larut bercampur bersatu dengan pasir karena pasir itu bisa diambil. Zat pasir itu bisa diambil. Airnya bisa diambil. Jadi ukurannya itu sangat berbeda. Di sini seluruh bagian campuran tidak memiliki komposisi yang sama. Maka campurannya bersifat homogen. Ya. Demikian tadi anak-anak untuk materi pada hari ini, pada pertemuan yang pertama ya, antara unsur, senyawa, dan campuran. Nah, jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, atau dengan media ini, dengan pembelajaran jauh ini, bisa kamu ulang-ulang. Ya. Jika belum hafal, silakan diputar lagi videonya. Selamat belajar dan selamat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.